Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Yasmin Atania. Pemirsa, banjir setinggi 2 meter masih merendam pemukiman warga di Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah. Hingga Jumat pagi, banjir masih merendam permukiman warga di Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ketinggian air saat ini mencapai 210 cm atau 2,1 meter. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung lantaran mendapatkan kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur ibu kota. Petugas kepolisian yang berada di lokasi mulai melakukan evakuasi warga dari rumahnya, terutama kaum lansia dan anak-anak. Sementara itu, ratusan warga terpaksa mengungsi di 2 bangunan sekolah yang berada tak jauh dari lokasi banjir. Mereka hanya bisa membawa perlengkapan atau persediaan seadanya, lantaran sebagian barang mereka terendam banjir. Nah, semakin naik nih, sekarang udah 2,10 meter. Udah, sebagian udah evakuasi, sebagian lagi masih bertahan di lantai 2. Untuk pengungsian sudah mulai ramai, Pak? Udah dari semalam. Meski sudah mendapatkan tempat untuk mengungsi, namun kini warga berharap adanya bantuan berupa makanan siap saji, obat-obatan, selimut hingga pakaian ganti. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, personel siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya melaksanakan kegiatan kemanusiaan SAR dan evakuasi warga terdampak banjir di Kebon Pala, Jakarta Timur. Ya, banjir masih merendam pemukiman warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur hingga Jumat pagi. Ketinggian air mencapai 2 meter lebih. Personil siaga SAR Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya membantu evakuasi warga yang terdampak banjir. Personil Ditpolairut Polda Metro Jaya juga diterjunkan untuk membantu masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bahkan polisi memastikan akan terus melakukan pemantauan perkembangan situasi di lapangan serta siap memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak banjir. Pemirsa, ratusan rumah warga yang tersebar di 2 RW Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan terendam banjir. Ya, ketinggian banjir mencapai 260 cm memaksa warga harus mengungsi. Minggu, Jakarta Selatan. Banjir akibat luapan air dari Kali Ciliwung ini tersebar di 2 RW, yakni RW 7 dan RW 8. Sejumlah petugas BPBD Jakarta Selatan bersiaga di lokasi, menyiapkan 1 perahu karet, mengantisipasi sewaktu-waktu adanya evakuasi. Untuk penyebabnya banjir pada hari ini itu karena bendungan Katulampa itu siaga 3, Depok siaga 3, ditambah curah hujan di atas itu lumayan tinggi. Sejauh ini warga sudah dievakuasi semua atau masih ada yang Baik untuk warga, memang kalau di Pejaten Timur ini sudah mandiri ya untuk evakuasinya. Hanya kemarin kami mengevakuasi 3 lansia, itu memang harus kami evakuasi karena tidak ada yang sakit dan memang sudah lansia. Kawasan Pejaten Timur Pasar Minggu, Jakarta Selatan sendiri kerap terendam banjir kiriman saat debit air di Bendungan Katulampa Bogor meningkat atau berstatus siaga. Lokasinya yang hanya berjarak beberapa meter dari Sungai Ciliwung membuat kawasan ini cepat terendam saat Sungai Ciliwung meluap. Dari Jakarta, Helmi Sarjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Gang Mawar 6, Margahayu, Kota Bekasi, Jawa Barat kembali terendam banjir. Banjir terjadi imbas kembali meluapnya Kali Bekasi. Meluapnya Kali Bekasi kembali merendam permukiman warga di Gang Mawar 6, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Ketinggian air di kawasan ini bervariasi mulai dari 70 cm hingga mencapai 1 meter. Banjir terjadi akibat limpasan dari Kali Bekasi yang berasal dari pecahan Kali Cikeas dan Kali Cilengsi. Kawasan ini merupakan salah satu pemukiman yang paling parah diterjang banjir karena letak pemukiman warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi. Air mulai masuk tadi jam 2-an. Oh, jam 2. Ya, sekitar jam 2-an. Ini untuk warga udah ada yang ngungsi atau belum, Bang? Kita? Sebagian warga
Sudah pada mengungsi, Pak. Ini berarti udah yang ke berapa kali nih, Bang Ginal? Sama ini hampir 3 kali, Pak, banjir. Oh, 3 kali. 3 kali. Untuk, Ini paling gede. untuk ketinggian air, pantauan Bang Ginal gimana nih, Bang? Tadi jam 2 hampir 2 meter. Kalau sekarang ini? Kalau sekarang hampir paling tinggal 1 meteran ada? meteran dah, ada. Soalnya udah surut. BPBD Kota Bekasi mengimbau warga yang berada di sekitar aliran Kali Bekasi untuk tetap selalu waspada dan mengantisipasi banjir susulan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Anyus melaporkan. Memasuki hari ke-13 atau 2 pekan lebih pemirsa, banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali meluas. Ya, bahkan banjir akibat terus meluapnya Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet. Banjir paling parah terjadi di Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, serta Dusun Tegal Luhur, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Ketinggian air mencapai 2 meter. Dari 10 kecamatan yang terdampak, banjir menyebari 20 desa di Kabupaten Karawang. Gelombang pengungsi pun kembali meningkat. Masuk hari ke-13, warga pasrah. Padahal sebelumnya banjir sudah berangsur surut. Banjir kembali meluas akibat hujan deras selama 2 hari terakhir, sehingga memperparah luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ketinggian air di jalan raya mencapai 70 cm hingga 1 meter lebih. Sedangkan di wilayah dataran rendah, air mencapai 2 meter lebih. Deras ya? Deras. Deras banget, Pak, deras. Ini banjir yang 2 pekan ini udah 3 kali berarti ya? Yang ini ya? 3 kali ya? 3 kali. Ini berapa ketinggian di sini? Ketinggian di sini sementara 70 cm. Pak RT? Kalau di sana lebih tinggi. Berapa? Sekitar 130. Iya. Ini Pak RT mau nyari pengungsi atau gimana? Iya, mau nyari pengungsi buat dievakuasi. Pengungsi. Pengungsi? Iya. Banjir lagi rumahnya? Banjir lagi, nambah lagi. Nambah lagi. Iya. Siapa? Tadinya siapa? Apa? Tadinya setingginya siapa? Tadi setinggi hampir 60 cm. 60 cm. Nah, tadinya. Iya. Sekarang? Sekarang lebih. Lebih. Iya, di kampung di sana. Oh. Kapan itu, Pak? Ya, dari kemarin sih. Enggak, naiknya lagi Oh, tadi. naik tadi. Tadi jam 6. Jam 6. Dalam kurun 2 pekan lebih, banjir telah melanda 3 kecamatan terparah dari 10 kecamatan di 20 desa terdampak. Warga mengaku sudah 3 kali terkena banjir, 3 kali air surut dan 3 kali harus mengungsi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi membuat banjir di Kabupaten Subang, Jawa Barat semakin meluas. Sungai Cipunagara yang selama ini dikhawatirkan akhirnya meluap. Delapan kecamatan di Subang, Jawa Barat terendam banjir, yaitu Kecamatan Pamanukan, Legon Kulon, Sukasari Ciasem, Belanakan, Pusakanagara, Pagaden, dan Congpreng. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Pamanukan, lebih dari 2.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air hingga 1,5 meter. Sebelumnya banjir Kecamatan Pamanukan disebabkan akibat sungai Kalensema yang meluap, namun kini diperparah oleh luapan sungai Cipunagara. Pemirsa, luapan sungai Cipunagara di Subang, Jawa Barat semakin deras. Lebih dari 5.000 rumah di 8 kecamatan terendam banjir. Kolong flyover Pamanukan kini kembali dipenuhi ratusan warga setelah sebelumnya dipindahkan ke gedung olahraga. Bahkan jumlah pengungsi saat ini lebih banyak daripada sebelumnya. Warga pun terpaksa mengungsi ke kolong flyover karena 6 titik pengungsian lainnya sudah penuh. Ya, ngungsi lagi ke sini. Tadinya udah pulang, jadi airnya datang lagi. Makin dalam ya? Makin dalam, sekarang udah ke dalam. Jadi malam-malam saya ke sini sampai subuh-subuh. Untuk kemarin sempat kami pindahkan karena kurang layak untuk pengungsiannya, dipindahkan ke gor yang di desa. Namun demikian, pada hari Jumat tadi pagi pukul 3, air sungai Cipunagara meluap lagi ke rumah warga. Sehingga pengungsi yang baru sekarang ada beberapa tempat pengungsian, terutama di flyover. Jadi pengungsian yang lain udah penuh gitu ya? Ada 6 titik pengungsian termasuk masjid maupun
gor-gor yang ada di wilayah Pamanukan untuk ditempatkan pengungsi-pengungsi yang warganya kena dampak. Pemirsa, pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat sudah berlangsung selama 7 hari. Ya, dari 55 kantong jenazah yang dievakuasi, 41 jenazah berhasil diidentifikasi. Memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. 55 kantung jenazah berhasil dievakuasi dan 41 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Pemirsa, memasuki hari ke-7 pencarian korban longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, 14 personil ditambahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan 5 kantong jenazah korban longsor Cisarua di hari kemarin. Sehingga total dari hari pertama hingga hari ke-7 pencarian korban, tim berhasil menemukan sebanyak 60 kantong jenazah. Sebanyak 17 eskavator diturunkan untuk membantu proses pencarian korban. Pencarian korban diharapkan dapat berjalan lebih maksimal karena sebelumnya sempat dihentikan akibat terkendala cuaca. Sehingga hari ini kita alhamdulillah ada 5 body pack yang bisa kita temukan dan kita serahkan kepada teman-teman DVI. Saya akan sampaikan bahwa sampai dengan hari ke-7 ini jumlah korban yang telah kita evakuasi sejumlah sejumlah 60 body pack. Jadi hari ini telah ditemukan 5 body pack. Sehingga total warga atau yang masih harus kita cari dari laporan awal jumlah 20 orang. Pemirsa, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh diperpanjang untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Ya, terkait dengan hal itu, pemerintah Aceh berharap dapat percepat pemulihan secara menyeluruh. Gubernur Aceh Muzagir Manaf perpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi di Aceh untuk keempat kalinya hingga 29 Januari 2026. Perpanjangan dilakukan karena penanganan pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor dinilai belum maksimal di sejumlah wilayah terdampak. Saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan keempat status tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2026 selama 7 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 23 sampai dengan 29 Januari 2026. Muzagir Manaf juga menjelaskan proses pemulihan di lapangan masih terus berjalan, seperti pendistribusian logistik, pembersihan lingkungan, layanan kesehatan hingga pemulihan sarana pendidikan di wilayah terdampak bencana. Terkait hal tersebut, pemerintah Aceh berharap perpanjangan masa tanggap darurat ini dapat percepat proses pemulihan menyeluruh, sekaligus memastikan kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dengan baik. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin Ainus melaporkan.